Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam tema khutbah yang singkat ini, izinkanlah saya untuk mengambil tema hakikat tujuan puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki hampir 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini kita sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan atas umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi yang terakhir ini la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kalian bertakwa. Inilah yang disebut hakikat tujuan puasa. Jadi berbicara hakikat, tentunya kita berbicara tentang yang namanya syariat, tarekat, hakikat, marifat. Jadi yang pertama syariat. Syariatnya kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan aturan Islam, syariat Islam, ulima bidarurah, yang sudah diketahui dengan jelas. Jadi ini sedang kita menjalankan syariat. Jadi kita, anggota tubuh kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan sekedar niat, tapi kita menjalankan syariat. Satu. Yang kedua, tarekat. Apa itu tarekat? Tarekat itu adalah metode atau cara. Cara kita berpuasa tentunya harus mengikuti metode adab-adab, supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum di siang hari, tapi juga menahan hal-hal yang lain yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jadi tarekat kita pertama, mungkin kita ingin dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Cukup dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, iman dengan mengharap ikhlas ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi tarekat pertama, kita minta diampunkan dosa, cara yang pertama. Yang kedua, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan, karena kalau kita dalam berpuasa masih suka
menggunjing orang, menggibah, berbohong, bisa jadi puasa kita ini pahalanya tidak ada, cuma haus dan dahaga saja. Jadi kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya hifdzul lisan wa ghadul basar, kemudian menundukkan kepala, menundukkan pandangan ketika melihat muhrimin atau muhrimat atau orang-orang yang bukan muhrim, karena itu bisa merusak pahala puasa. Jadi itu cara yang kedua, metode yang kedua, tarekat yang kedua, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, juga kita mencari pahala sebanyak mungkin di bulan puasa. Bagaimana? Yakni beramal soleh. Sebab tentunya kebaikan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini berlipat ganda. Maka jadikan momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni baik ibadah yang langsung, communication and good kepada Allah, baca Al-Quran, zikir, beristighfar dan lain sebagainya. Kemudian hablum minan nas, yakni kita beramal soleh. Perbanyak amal soleh, bukan sekedar zakat fitrah, zakat mal, tapi juga amal-amal soleh harian. Bila perlu kita canangkan, umpamanya punya uang 300.000, berarti tiap hari 10.000, sebulan sudah 300.000. Pahalanya akan terus berlipat ganda. Jadi perbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan. Itu diantaranya metode kita, cara kita untuk mendapatkan apa yang namanya hakikat puasa, tujuan puasa. Kemudian yang ketiga, inti tujuan puasa, hakikat. Ini berbicara hakikat. Jadi syariat ibarat perahunya, tarekat ibarat menyelam kepada dasar lautan. Kemudian hakikat mencari intan berlian mutiara yang ada di dasar lautan. Jadi hakikat puasa ini mencari hakikatnya kepada Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu baru marifat. Nanti berbicara tentang marifat, kita hakikat dulu. Jadi hakikat yang puasa itu tiada lain tiada bukan supaya bertakwa. Nah, ini bahasa takwa sering disampaikan dalam Al-Quran, disebutkan beberapa ayat, beberapa tempat. Sebab al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antaranya keutamaan takwa itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi semua problematika kehidupan. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi tujuan ibadah puasa adalah untuk takwa. Makanya kita dididik supaya menjadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang sabar. Orang yang benar, jujur, ikhlas ada dalam puasa. Kita ada orang, tidak ada orang, tetap kita menjalankan ibadah puasa. Itu namanya ikhlas. Itu namanya jujur. Itu namanya benar. Yang kedua, kita dididik menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar, kita harus menjaga, menahan diri, baik hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik maupun secara yang merasakan pahala puasa itu sendiri. Nah, itu yang namanya membatalkan puasa secara non fisik, yaitu pahala puasa. Kita jaga, kita dilatih menjahan emosi. Rasulullah bersabda, la taghdab faradada miraran, kamu jangan marah. Rasulullah mengulang beberapa kali. Jadi memang marah ini bukan sekedar di bulan puasa, jangan. Di luar puasa pun kita usahakan menjadi orang yang sabar, yang bisa menahan diri. Apalagi di bulan suci Ramadan, harusnya kita lebih cenderung kepada hal-hal yang positif, yakni lisan kita penuh dengan zikir, membaca Al-Quran, dan jauhi hal-hal yang bisa merontokkan pahala puasa, yakni berbicara yang tidak berguna, perbuatan yang tidak berguna,
menggunjing orang, bersumpah palsu, mengadu domba dan sebagainya kita hindarkan. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi sekali lagi inti hakikat tujuan ibadah puasa adalah mencetak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana nizam kalamullahi malikil a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waf'alul khairat wastanibu sayyi'at innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin warda Allahumma arba'ati khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa la baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alina wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ikti hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaradin wa hdul man khadala muslimin. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.